dulu gitu. Lokasi tidak tidak menentukan ya, bukan salah satu penentu untuk maju atau tidaknya suatu usaha. Tapi yang pasti adalah manajemen di dalamnya seperti apa. Kita memang belum mampu melakukan konsolidasi. Jadi kelemahan UKM itu kan maunya buat sendiri-sendiri nih, keripik. Itu nggak mau keripik itu bergabung. Padahal kebutuhannya itu misalnya yang saya hanya bisa buat 1 kuintal, Mbak siapa Mbak Ika 1 kuintal, nanti Mbak siapa lagi 1 kuintal. Padahal butuhnya kan 1 ton. Nah itu nggak mau bergabung gitu. Ya, Kabupaten Magelang menjadi destinasi ekspedisi UMKM 2022 Solo Pos Media Group selanjutnya. Kami mendatangi UMKM kreatif di bidang desain dan fashion bernama Ipang Production. Rumah produksi mereka beralamat di Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Magelang. Usaha di bidang desain dan fashion ini berada di tengah kampung. Gangnya cukup sempit yang hanya bisa dilalui sekitar 1 motor. Tapi, bicara soal omset jangan ditanya, meskipun berasal dari tengah kampung, pendapatan mereka bisa mencapai ratusan juta per bulan. Halo, selamat sore Mbak Nisa. Selamat sore Mbak Ika, monggo silahkan masuk. Aduh, ini aku masuk aja ya langsung. Iya, langsung masuk aja Mbak. Aduh. Monggo silahkan. Halo Mbak, aku Ika dari Solo Pos. Mbak Nisa, jadi gini. Kemarin aku main nih ke Dinas Koperasi dan UKM. Salah satu yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas, yang namanya Bu Emma itu, Bu Emma bilang, kalian langsung aja ke Ipang Production yang ada di Magelang gitu. Sana luar biasa perkembangan bisnisnya. Nah aku pengen tanya, Ipang Production itu sebenarnya lini usaha apa sih Mbak? Terus ini apa Ipang Production itu? Misinya apa yang mau dibawa gitu? Iya. Jadi Ipang Production itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sablon, konveksi dan juga bordir. Di mana Ipang sendiri itu adalah singkatan dari nama suami saya. Jadi suami saya itu namanya Ahmad Arifin, itu biasa dipanggil Ipin. Jadi Ipang sendiri adalah singkatan dari Ipin Golek Pangan. Oh ya ampun. Jadi diharapkan dengan menamai perusahaan kami dengan nama tersebut, nah perusahaan ini bisa menjadi tempat kami untuk mencari makan sehari-hari. Gitu. Jadi Ipin Golek Pangan. Ipin Golek Pangan. Dan beneran ya, sekarang bisa jadi golek pangan itu beneran golek pangannya di sini. Gitu. Tapi luar biasa, omsetnya 500-an juta Alhamdulillah per bulan. Meskipun berasal dari tengah kampung, pendapatan mereka bisa mencapai ratusan juta per bulan. Apalagi setelah mengikuti pelatihan manajemen dan keuangan dari Dinkop dan UKM Jawa Tengah pada 2021 lalu, Ipang Production kian berkembang. Omset Ipang Production terus meningkat. Dari sebelumnya hanya 150 juta per bulan menjadi hampir 500 juta per bulan. Itu berkat pelatihan manajemen dan pelatihan manajemen keuangan itu ya? Betul, iya. Jadi di tahun 2021 kita mendapat informasi dari media sosialnya Dinas Koperasi dan UMKM bahwa ada pelatihan yang menurut saya berbeda dari pelatihan-pelatihan yang biasa kita ikuti, di mana pelatihan kali ini adalah pelatihan yang dibimbing langsung oleh mentor. Iya, selama 1 tahun dan sifatnya tuh berjenjang. Jadi ada 3 level dan alhamdulillah kita lulus sampai ke level ketiga. Level akhir dan akhirnya beneran diimplementasikan. Benar. Sampai omsetnya meningkat pada tahun pertama setelah pelatihan. Iya, alhamdulillah setelah mengaplikasikan semua ilmu yang kita dapatkan, itu membawa dampak yang luar biasa sehingga omset kita bisa naik 4 kali lipat. Wow, 4 kali lipat, luar biasa. Mbak, ada nggak pesan untuk teman-teman soal usaha? Kan bahwa usaha itu nggak harus lokasinya yang strategis dulu. Kita ngabisin modal untuk lokasi strategis, ternyata usahanya nggak lancar atau apa. Nah, apa sih yang di bisnis lini apa ya, kayak dasar bisnis yang digunakan oleh Mbak Nisa sehingga bisa berkembang meskipun di tengah kampung kayak gini? Iya, jadi yang perlu teman-teman UMKM perhatikan itu adalah kekuatan pondasi dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut dengan manajemennya, dengan sistemnya. Sehingga ketika sistem itu sudah kuat, itu bisa menopang bangunan yang ada di atasnya. Nah, dari manajemen keuangan itu menjadi salah satu faktor yang mendukung kekuatan dari manajemen suatu bisnis itu.
yang dulunya Ipang belum belajar tentang keuangan, ketika mengikuti pelatihan akhirnya belajar tentang keuangan, akhirnya kita jadi tahu tentang ilmu keuangan, didampingi oleh mentor, alhamdulillah memberikan hasil yang luar biasa. Saat ini mereka memiliki 30-an karyawan dan sekitar 6 rumah produksi yang semuanya berada di tengah kampung. Dalam waktu dekat, Ipang Production berencana membuka usaha konveksi di tengah kota dengan target pasar yakni wisatawan Magelang. Oke, jadi manajemen yang paling penting. Iya, manajemen lokasi itu nanti dulu gitu. Lokasi tidak menentukan ya, bukan salah satu penentu untuk maju atau tidaknya suatu usaha. Tapi yang pasti adalah manajemen di dalamnya seperti apa. Mungkin kita bisa memberikan pelayanan yang lebih sehingga orang itu tetap akan mencari meskipun kita berada di dalam kampung seperti ini. Ya, benar sekali. Berarti apalagi di era medsos semuanya bisa dilakuin dari mana aja. Iya, betul. Ya. Oke, Mbak, aku boleh lihat dia di dalamnya seperti apa? Jadi biar aku tahu seperti apa gambarannya gitu. Boleh. Kita akan ajak Mbak Ika untuk keliling di semua divisi kita. Ya, termasuk 6 lini usaha yang ada di samping-sampingnya ya. Boleh. Oke, yuk, Mbak. Yuk. Nah, ini sablon ya Mbak ya kalau ini sablon manual. Nah, saat ini kita lagi nyablon salah satu brand baju NZ. Jadi kalau misal ada orang yang pesen, nanti jahitnya di sini. Iya. Terus kalau yang nyablon di depan tadi. Di depan tadi, nanti jahitnya di sini. Kalau broadri di sana. Setelah berbincang lama, saya menemukan 2 prinsip usaha yang selalu dipegang teguh oleh pemilik Ipang Production sampai hari ini. Bagi mereka, lokasi strategis bukanlah hal utama. Yang paling penting ketika memulai usaha yakni promosi disusul manajemen usaha yang jelas sebagai fondasi utama. Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah fokus pada digitalisasi pemasaran agar semakin banyak UMKM yang naik kelas. Bu Emma juga rajin mendorong UMKM agar saling kolaborasi dan konsolidasi untuk bisa menembus pasar luar negeri. Ya, jadi memang selama pandemi nih ya Mbak, pandemi 2020, 2021 sampai 2022 ini kita memang fokus banget prioritas pada pasar. Karena kan memang hambatan mereka kan pasar. Jadi bagaimana supaya produk UKM itu bisa dibeli, itu yang menjadi PR kita. Karena kan sangat susah ya waktu itu pemasaran. Teman-teman UKM terbiasa konvensional, begitu pandemi kan harus banyak menggunakan yang nggak konvensional, kayak digital. Nah, ini kan perubahan perilaku ini bukan main beratnya Mbak. Nah, ini juga ini kita dorong terus. Jadi kita selama 3 tahun ini kita memang banyak membantu teman-teman di pasar. Kita mendampingi mereka untuk masuk e-commerce, itu kan kita lakukan. Kemudian kita sama dengan semua e-commerce. Pokoknya gimana supaya dorong teman masuk onboarding gitu. Kemudian yang kedua, kita memang waktu itu ada UKM Virtual Expo gitu ya. Nah, itu yang memang cukup ternyata bisa mendongkrak cukup besar terhadap produk-produk UKM. Yang ketiga, kita ada program setiap tahun itu Mbak, parsel. Jadi selama menjelang Lebaran, selama puasa kita jual parsel UKM. Jadi seluruh Jawa Tengah itu saya minta Dinas Koperasi untuk membantu menjualkan produk UKM. Tahun 2021 kita itu mampu menjual sekitar 2 miliar Mbak. Wow. Sekarang itu hampir 5 miliar Mbak tahun ini. Nah, hambatannya di teman-teman UKM ya. Nah, itu apa Bu? Ya, satu, pertama kan tidak terbiasa digital ya. Jadi keluhannya teman-teman e-commerce juga sama. Jadi ketika ada pesanan itu nggak dibuka-buka emailnya. Jadi akhirnya mungkin pembelinya kan megah. Sama dengan OPD, teleponnya kan saya komplain, gimana sih ini udah dipesenin nggak dibuka-buka gitu. Yang kedua itu kualitas tadinya misalnya dipesenin pertama tuh 2-3 bagus-bagus. Yang ketiga tuh ada yang rasanya mungkin dan sebagainya lah, ini yang rasanya nggak enak. Nah, itu yang ini PR
bagi saya. Ini saya lagi mencermati mana UKM-UKM yang dari sisi kualitas, dari sisi kecepatan merespon itu kita lagi cek satu persatu. Itu sudah dilatih ya 2 hari misalnya. Masing-masing suruh bawa laptop, dilatih sampai bagaimana onboarding. Itu nanti begitu sampai di rumah lali Mbak. Yang pertama tuh seringnya lali alamat emailnya. Yang kedua lali passwordnya. Akhirnya nanya ke kita. Kan kita yang buat ini. UKM itu kita kan tadinya kita underestimate lah paling-paling yang pesen orang Indonesia. Ternyata yang pesen kan hampir seluruh dunia Mbak. Nah itu ada yang begitu pesen pakai bahasa Inggris mungkin itu ya, nggak bisa jawab gitu kan, langsung ditutup WA-nya itu. Itu UKM. Kalau di luar negeri yang paling diminati apa Bu? Furniture. Sebenarnya banyak produk Indonesia diminati, tapi kita kesulitannya adalah tidak mampu melakukan konsolidasi produk. Jadi misalnya kalau seperti kemarin furniture ya contohnya ini, yang diminati adalah meja fosil. Nah, waktu itu kan baru-baru selesai pandemi nih. Mejanya itu ada, kakinya yang nggak ada. Kakinya kan dari besi. Iya benar. Nah, harus ada oksigen untuk ngelas. Oksigennya kan habis untuk pasien. Jadi nggak bisa. Jadi mereka butuhnya 120. Kita itu sampai detik terakhir mau dikirim itu hanya mampu mengumpulkan 40-an sampai 60-an meja fosil. Nah, sampai di sana ternyata banyak repeat order. Ini sudah habis. Jadi ada pameran selama setahun dengan kerjasama dengan Belgia kita dengan Co-Design Hub. Terus yang dengan Jepang, kita dengan konsul konjen Jepang di sana. Terus kita kirim produk juga. Harganya produk 5.100.000, ngirimnya 50 juta. Masih ada kendala di situ ya. Ya kita kirim BI juga lagi gitu kan. Ternyata peluangnya itu sangat banyak dan kita memang belum mampu melakukan konsolidasi. Jadi kelemahan UKM itu kan maunya buat sendiri-sendiri nih, keripik itu nggak mau keripik itu bergabung. Padahal kebutuhannya itu misalnya yang saya hanya bisa buat 1 kuintal, Mbak Ika 1 kuintal, nanti Mbak siapa lagi 1 kuintal, padahal butuhnya 1 ton. Nah itu nggak mau bergabung, gitu, gabung dalam hal standarisasi, gitu kan, kemudian sertifikasi, itu nggak mau gabung brand. Nah ini yang menjadi Ekspedisi UMKM Solo Pos Media Group 2022 membawa kami pada perjalanan yang luar biasa, mempertemukan kami dengan belasan kisah inspiratif UMKM. Mereka jatuh bangun menghidupkan bisnis dari rumahan, bermodal hanya ratusan ribu hingga menghasilkan ratusan juta rupiah per bulan dan mampu menembus pasar global. Dari ragam kisah itu, ada 4 kunci penting yang jadi dasar atau pedoman, yakni inovasi produk, digitalisasi, manajemen usaha, dan kolaborasi semua stakeholder. Keempat hal itu menjadi mantra bersama, membawa UMKM semakin maju dan berkembang, menjadi jaring pengaman dan penopang ekonomi tanah air. Dengan dukungan semua pihak, kami yakin mimpi besar Indonesia bangkit dari krisis dengan ekonomi lokal adalah keniscayaan. Mari sama-sama kita gaungkan spirit lokal, go global.